Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, ketemu lagi di acara Selasa Berbagi dan seperti biasa saya Octavianus nggak sendirian. Pasti ada teman-teman juga yang akan selalu nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam lagi ke depan ya. Dan Selasa Berbagi ini pasti juga untuk ngingetin kamu semua bahwa udah belum sih kita untuk berbagi, memperhatikan orang-orang sekitar kita dan juga membagikan Injil pada mereka. Nah, sama seperti apa yang tadi saya udah share tentang membagikan Injil dan juga kabar baik, itu juga dilakukan oleh Pijar TV. Pijar TV selalu konsisten untuk selalu bagikan kabar baik melalui setiap tayangan-tayangan yang disiarkan oleh Pijar TV. Tapi itu semua bisa terjadi karena ada saya, ada Anda juga yang nonton acara kita hari ini dan juga berpartisipasi untuk memberikan donasi. Nah, setiap donasi yang kita berikan ini akan digunakan oleh Pijar TV untuk bisa menyebarkan penayangan Pijar TV di satelit yang menjangkau area-area terpencil di Indonesia. Nah, kalau kamu pengen terlibat, kamu bisa mendonasikan dana kamu ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Nah, yang pastinya juga kalau misalnya kamu sering mampir ke online store, kita ngundang kamu untuk datang ke online store-nya Pijar TV yang terdapat di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan di sana kamu bisa lihat ada merchandise Pijar TV, lalu juga ada USB pengajaran dari Bapak Pendeta Esra Soru, dan juga ada USB pengajaran dari Bapak Dr. Bambang Nursena. Asik banget ya. Nah, untuk hari ini di Selasa Berbagi kita mau sajikan sesuatu yang berbeda daripada episode-episode Selasa Berbagi sebelumnya. Kenapa? Karena kita mau membahas tentang doa dan juga kita mau beri kesempatan untuk kita bisa mendoakan juga para pemirsa atau kamu semua. Karena seperti yang teman-teman tahu juga bahwa kita selalu buka kesempatan untuk pemirsa Pijar TV untuk bisa mengirimkan doa, mengirimkan respon, biasanya seperti itu ya. Nah, saat ini kita mau mendoakan setiap respon atau setiap pokok doa yang masuk ke chat kita di 081387700055 ya. Nah, silakan kamu juga saat ini bisa mulai menuliskan pokok doa kamu. Dan kamu bisa kirimkan, sekali lagi saya kirimkan, saya sebutin nomornya, di 081387700055. Dan saat ini kita lagi buat kesempatan juga buat setiap orang yang mengirimkan pokok doa, kamu akan mendapatkan juga kesempatan untuk mendapatkan buku Harapan di Masa Sukar dari Joyce Meyer Ministries. Ya, itu dia. Oke. Sekarang saya mau kenalin dulu teman-teman yang saat ini bergabung di Selasa Berbagi. Ada Randy Chandradinata. Weh, mukanya kalem ya Randy? Biasa ketutup masker kan. Oh iya, sekarang buka ya? Dibuka. Oh iya, saya mau kasih tahu juga bahwa hari ini kita udah buka masker karena tadi sebelum kita mulai untuk acara kita hari ini kita udah melewati prokes ya. Yes. Wah, udah swab juga tadi ya, didampingi oleh Oyo yang membantu. Lalu ada Raguel Lewi. Halo. Lalu juga ada Oyo. Halo. Oyo. Gimana dari Oyo? Buddha. Punya banyak di mana-mana. Ya begitulah ya. Beda Oyonya. Salah ya, salah Oyo. Oke. Nah, bicara tentang doa, ya ada kadang-kadang tuh ada macam-macam ya orang reaksi tentang doa ataupun juga membicarakan tentang doa. Dan sebelum kita doain pokok-pokok doa yang udah masuk nih ya ke sistem respon Pijar TV, kadang-kadang nih Ren, sama Oyo juga ada orang mikir gini, kayaknya nih aku udah coba untuk kirim, aku udah coba untuk berdoa sama Tuhan, tapi sampai hari ini tuh aku tuh nggak pernah denger tuh jawaban doa dari Tuhan. Aku nggak pernah ngeliat jawaban doa dari Tuhan. Sehingga ada banyak orang juga mikir, kayaknya Tuhan kayaknya nggak ada deh. Kayaknya Tuhan nggak mampu deh untuk ngejawab doa aku gitu loh.
Gimana Ren, kalau misalnya nemu ada orang-orang yang mungkin punya pertanyaan seperti ini atau punya keluh kesah seperti ini Ren? Randy, L, atau Yo mungkin bisa kasih masukan atau pendapat. Pertanyaannya sih satu ya. Apakah Tuhan nggak mampu? Atau jawabannya dia tidak sesuai yang kita ekspektasikan? Itu aja sih dulu. Karena saat kita bilang Tuhan nggak mampu, jangan-jangan sebenarnya bukan yang Tuhan nggak mampu. Atau bahkan Tuhan nggak jawab. Sebenarnya Tuhan sudah jawab mungkin. Tapi Tuhan bilang enggak gitu maksudnya. Jawaban enggak kan juga enggak. jawaban. Itu juga sebuah jawaban. Jawaban tunggu juga sebuah jawaban. Jadi kayaknya perlu dipersempit. Apakah yang kita maksud Tuhan tidak menjawab doa itu adalah tidak menjawab doa yang sesuai ekspektasi kita, atau memang Tuhan bodo amat gitu? Itu yang kita harus persempit. Kita harus lihat maksudnya. Karena saya ketemu banyak orang, gue ketemu banyak orang yang ekspektasinya terhadap doanya sendiri terlalu tinggi. To the point mereka tuh mau, pokoknya doanya yang mintanya tuh ajaib lah. Tentu doa ajaib apapun boleh. Bukan kita ngobrol sama Bapak kita. Cuma tentu kadang Tuhan sebagai Bapak juga lihat maksudnya doa kita itu lahir dari mana. Karena Alkitab bilang ada loh salah berdoa. Karena doa yang kita pakai untuk memuaskan nafsu kita. Ada loh, di Alkitab ada salah berdoa loh. So jadi kita perlu lihat dari situ juga. Ya, udah, salam olahraga. Keren gimana Ren? Ini kan bicara juga bukan cuma sekedar Tuhan nggak jawab ya. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak menjawab juga dikategorikan Tuhan nggak mampu juga gitu. Kita mikirnya begitu kan. Nah menurut lo sendiri gimana? Ada orang bilang, kayaknya Tuhan nggak mampu deh. Terutama kalau gini Ren. Orang kayak antara hidup dan mati gitu loh. Ujian tentang kesehatan misalkan gitu ya. Ini Tuhan antara hidup dan mati. Tapi ternyata Tuhan panggil juga gitu. Wah, berarti ini Tuhan nggak mampu nih kayaknya nih. Ya itu pasti akan menjadi pertanyaan yang selalu muncul ya ketika orang menantikan sesuatu jawaban yang urgent, yang sangat penting dalam kehidupannya dan ternyata Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginannya. Maka yang timbul reaksi mungkin kecewa, reaksi sedih, marah itu bisa berakibat dia mengeluarkan statement bahwa emang Tuhan nggak berkuasa, Tuhan nggak mampu gitu loh. Padahal bisa jadi ya Tuhan punya maksud dan rencana yang berbeda dengan kita gitu kan. Dan ya kita harus hargai kedaulatan Tuhan kan, hargai kebijaksanaan Tuhan gitu loh. Dan mungkin bicara soal mampu dan tidak mampu ini, aku tertarik untuk baca satu kisah nih, Bang Jo. Di Markus pasalnya yang pertama. Jadi ada kisah yang cukup berlawanan gitu. Ketika seorang kusta datang kepada Yesus di Markus pasal 1, terus dia minta disembuhkan. Dan yang menarik waktu dia datang kepada Yesus, Alkitab mencatat seperti ini. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuan Yesus. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah menarik, si orang kusta ini datang dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan tuh mampu. Cuma pertanyaannya, saat ini dia sudah mau atau belum waktunya, belum mau untuk menyembuhkan aku. Jika engkau mau. Nah tapi di bagian kisah kesembuhan yang lain di Markus pasal 9, nah ini yang kontradiktif tapi menarik buat aku. Ada seorang ayah yang cerita anaknya nih sering dirasuk setan, terus dilempar ke dalam api dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu dia bercakap-cakap dengan Yesus. Dia bilang gini, di ayat 22 sampai 23. Dan seringkali roh itu menyeret anaknya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, nah ini yang berbeda. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat tuh sama aja kayak jika engkau mampu gitu ya. Dan jawaban Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, si bapak ini bukan mempertanyakan kemauan Tuhan, tapi lebih kepada, lu mampu nggak? Dapat nggak lu menolong gua? Kalau lu dapat, kalau lu mampu, tolonglah gua. Dan Yesus jawabannya beda sama yang pertama. Yang pertama kan, aku mau.
Tapi yang ini, lu nanya gue mampu atau enggak? Ya bisa lah, ya mampu lah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah mungkin dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tuh lebih dari mampu untuk menolong kita. Gitu. Kita nggak perlu lagi meragukan kuasanya, kemampuannya untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun yang perlu kita renungkan adalah, Tuhan, jika Engkau mau, jika Engkau berkenan untuk menyembuhkanku, kiranya Engkau dapat menyembuhkan aku. Tapi aku selalu relate dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sih. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani pun, dia memberikan ruang bagi kebijaksanaan Bapa, kedaulatan Bapa kan. Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Jika Engkau mau, Bapa, tapi jikalau enggak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, aku rasa orang Kristen harus belajar di sini. Gitu. Kita percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, tapi kalaupun Tuhan belum berkehendak, ya kita harus menerima dengan... Wah, itu sesuatu yang nggak gampang sebenarnya loh. Karena apa ya, untuk tahu kehendak Tuhan versus kehendak kita sendiri gitu loh, itu tuh kayak dua kutub yang berbeda gitu kan. Mungkin yuk bisa bantu juga yuk pemirsa kita yuk, karena ada juga nggak cuma sekedar sakit kan, ada juga pergumulan yang mungkin bertahun-tahun tentang masalah hidup kah, atau ada kecanduan ya kayak addiction gitu, kecanduan sesuatu, dan dia pengen banget lepas gitu loh. Karena kalau bicara tentang kehendak Tuhan, ini saya udah usaha nih. Tapi masa kehendak Tuhan adalah saya terikat di sini gitu. Misalkan kalau misalnya kita bicara konteks yang sama lalu dimasukin dalam problem yang berbeda. Gimana yuk? Kalau gue sih ngelihatnya apa ya, kalau menurut gue pribadi dengan apa yang gue alami sebelum-sebelumnya, gue pernah ngalamin sakit juga ya. Dulu gue bertanya-tanya, 7 tahun lalu, 8 tahun lalu lah gue sakit, gue berdoa sembuh. Tapi memang waktu didoakan nggak langsung sembuh gitu. Dan waktu untuk lepas dari addiction gue juga, gue berdoa nggak langsung lepas gitu. Tapi kalau bukannya Tuhan nggak mau gue lepas atau gue nggak mau, Tuhan nggak mau gue sembuh sih. Tapi kalau gue pribadi nangkapnya Tuhan mau gue cling on to Him-nya aja sih. Bukan soal gue lepas gue sembuh, percuma gue lepas dari situnya. Iya gitu. Itu bener gitu apa? Tapi kan nggak instan juga kan yuk. Oh iya pastinya gue. Bisa aja nih mentega nih satu nih. Soalnya itu perjalanannya lumayan nggak enak ya, karena waktu dari gue sakit didoain nggak langsung sembuh. Gue sempat putus asa, bilang sama bokap kayak, ya udahlah nggak usah lah, ini pengobatan ngapain orang gua nggak sembuh juga sorry, gitu. Gua potong bentar. Waktu lu ngalamin tuh doa kan, terus udah gitu kan nggak sembuh nih. Lu pernah nggak sih komplain sama Tuhan gitu loh? Oh bukan pernah lagi, komplain mulu kali gua. Di situasi itu sampai lu akhirnya sadar bahwa wah ini ada satu yang harus gua perbaiki. Nah itu tuh gimana tuh waktu itu lu cerita? Kalau gue pribadi sih, gue cuma meluapkan aja apa yang gue rasa. Gue nggak tutup-tutupi, gue nggak berusaha menjadi kayak oke ini nggak gini nih, gue harus langsung bisa berubah hati gue. Gue rasa ucapan gue sama hati gue nggak akan sinkron tuh kalau kayak gitu. Dan puji Tuhan waktu itu kan gue taruh hidup gue sama mentor ya, waktu itu gue sama almarhum Radit. Jadi gue apa-apa gue ungkapkan lah sama dia. Gue juga punya lingkungan sama teman-teman di gereja untuk gue bisa terbuka. Waktu gue bilang gue ngerasa putus asa lah, ini gue nggak sembuh-sembuh. Dan waktu itu puji Tuhan juga bokap gue juga menguatkan gue ketika gue sudah nyerah. Dia bilang yuk semangat lagi yuk. Dan itu pelan-pelan ngubahin. Yang pertama sih bukan langsung keadaan gue ya, tapi itu ngubahin hati gue dulu, persepsi gue pelan-pelan satu-satu lah Bang Jo. Nggak bisa langsung kayak iya nih Tuhan tuh pasti mampu, Tuhan pasti jawab. Ya tadi balik lagi kan KL juga bilang ya, jawaban doanya Tuhan tuh kadang nggak sesuai sama ekspektasi kita. Sedangkan kalau Matius kan bilang carilah dahulu kerajaan Allah, nanti segalanya ditambahkan. Nah kita kebalik, kita ngomongnya nyari kerajaan tapi fokusnya sama tambahannya sebenarnya, sama disembuhkannya. Iya gitu dia. Tambahan Islam. Gitu sih Bang Jo kalau dari gua. Berarti kan apa yang dialamin sama pemirsa saat ini mungkin punya problem yang sama gitu loh. Itu juga dialami sama semua orang gitu kan. El atau Randy boleh share, mungkin lu punya pengalaman masing-masing, kalian punya pengalaman masing-masing nggak sih dalam hidup yang pernah juga tuh ngalamin bahwa gini, kayaknya gimana ya gue pelayanan sih, gue udah nggak, tapi di hal yang ini nih kayaknya Tuhan nggak mampu deh ini. Padahal nggak punya pengalaman itu. Banyak sih ya. Boleh share biar teman-teman juga ngerasa bahwa nggak cuma gue doang ternyata ngalamin kayak gini gitu loh. Tuhan tidak ambil kebencian saya sama gereja pada waktu keluarga saya jadi korban politik.
Tuhan nggak langsung kasih jawaban atas apa yang terjadi di keluarga saya, sehingga keluarga saya sempat harus di blacklist beberapa tahun. Gara-gara itu, padahal mereka nggak melakukan apa-apa, Tuhan tidak langsung bikin pelayanan atau karir saya naik walaupun saya berdoa. Tuhan bahkan tidak ambil patah hati saya pada waktu saya putus dari relationship saya yang dulu. Banyak hal yang Tuhan seakan nggak ikut campur. Kalau boleh jujur. Jadi kalau misalnya orang bilang kok Tuhan kayak lemah dan sebagainya, ya. Tapi di situ saya mengerti bahwa Tuhan itu memang bukan Tuhan yang instan. Dia berdaulat membuat sesuatu yang instan. Dia berdaulat dan dia bisa. Tapi apakah dia pribadi yang instan? Enggak. Karena kita menemukan bahwa di Alkitab setiap mujizat dia punya purpose. Menunjukkan siapa dirinya dia. Jadi tujuan pentingnya bukan mujizat ya, tapi menunjukkan siapa dirinya. Dan saya menemukan bahwa mujizat seringkali identik dengan sesuatu yang instan. Tapi bisa berjalan dalam tekanan selama bertahun-tahun. Berdamai. Dan bahkan mengambil keuntungan dari luka-luka itu juga menurut saya sebuah mujizat. So, did I experience a miracle? Setelah saya lewatin 20 tahun lebih ya melayani, saya ngerasa saya dapat mujizat sih. Bisa bertahan dari begitu banyak tekanan. Bisa belajar bisa Tuhan izinkan saya belajar dari banyak hal. Bikin saya siapa saya sekarang. Kalau dari jujur saya dengan tulus bilang itu sebenarnya masuk kategori mujizat karena saya masih lolos sampai sekarang. So iya, mungkin mujizat kita dan mujizat Tuhan sedikit berbeda. Tentu bukan berarti gue nggak pernah lihat mujizat. Gue banyak mujizat dengan mata kepala gue sendiri. Cuma ada mujizat yang bernama mujizat pemulihan. Ini di Matius 7 nih, gue percaya. Ada mujizat yang sifatnya mujizat pemulihan. Rumah yang hancur, misalnya bisa dibangun kembali oleh Tuhan. Tapi ada mujizat satu lagi. Mujizat lolos dari kehancuran. Dia tetap berdiri walaupun badai datang. So, Tuhan bisa kasih mujizat yang pertama. Yang hancur pulih. Tapi gue merasa bahwa sebenarnya Tuhan ingin ngajarin kita mujizat yang kedua. Mujizat yang pertama ada pulih dari kehancuran. Tapi mujizat kedua lolos dari kehancuran. Gue percaya Tuhan kayaknya mau yang kedua. Gue akan kutip dari seorang Perdana Menteri yang ateis tapi masuk akal banget. Dia bilang gini, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura. Dia ngomong begini, hal apa diwawancara kan sama reporter, bukan konten creator yang wawancara, reporter, sorry ya, zaman dulu nggak ada konten creator. YouTuber. Dia bilang gini, misi Pak mau nanya, ya tentu nggak bilang misi Pak ya maksudnya. Sebenarnya hal apa yang paling indah, yang paling mengesankan pada selama Anda memimpin Singapura? Dan dia mengatakan hal menarik. Saat dia melihat Singapura di tahun 98 bisa berdiri teguh di saat bangsa-bangsa lain terpuruk. Jadi bisa itu kan. Jadi bisa berdiri walaupun lagi ada badai, itu sebuah mujizat. So that's all. Haha. Wow. Ren gimana Ren? Apa pengalaman Randy Ren di masa-masa seperti ini? Iya, gua tumbuh dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Karena bokap dulu tahun 90-an itu sempat divonis kanker kelenjar getah bening dan hidupnya tinggal 3 bulan lagi kata dokter gitu. Dan ya mujizat, bokap disembuhkan dan dokter pun mengakui ini kalau bukan mujizat dari Tuhan nggak bisa gitu. Jadi dari kecil ya fondasi iman gue percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat gitu loh. Dengan cara yang seajaib mungkin. Tapi di dalam perjalanan kehidupan, aku juga pernah sakit, walaupun hari ini sembuh puji Tuhan ya. Tapi waktu itu sempat sebulan aku nggak sembuh-sembuh, dicari tahu apa sebabnya nggak tahu. Bahkan dokter Gunawan sempat bilang, wah ini bisa jadi cancer gitu kan. Jadi wah itu udah perjalanan yang cukup membuat gua naik turun gitu kan, iman gua naik turun gitu. Belum lagi kekecewaan, kehilangan orang yang kita kasih, kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Misalkan Pastor Adit itu kan
kita semua berdoa buat dia gitu. Tapi somehow Tuhan masih izinkan untuk beliau berpulang gitu kan. Ya, kedaulatannya berbeda ya. Yes. Jadi makin kesini ya kita diajar bahwa tidak semua apa yang kita minta itu akan terkabul gitu. Tapi di balik itu semua, kalau hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita mau, aku setuju banget tadi apa yang Oyo bilang bahwa ya komplain. Kalau kita merasa nggak terima dengan keadaan ya silakan berkeluh kesah sama Tuhan gitu. Jangan denial juga. Jangan kita bilang kayak Tuhan baik, Tuhan selalu baik, apapun yang terjadi. Tapi sebenarnya ini luka berdarah-darah gitu. Tapi karena diajar selalu mengucap syukur, akhirnya jadi denial. Dan buat aku ini justru nggak sehat gitu loh. Nggak Ya. sehat, cie. Nggak sehat secara ini kan, secara hati gitu. Oh, Kiara Basande. Nah, tapi disitulah kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan gitu. Kalau kita baca Mazmur, wah itu orang-orang jujur di hadapan Tuhan, men. Dia bisa berkeluh kesah, ngomong ini, ngomong itu gitu. Tapi yang aku suka adalah ketika mereka belum mengerti, Mazmur 73, aku belum mengerti apa maksud Tuhan. Aku seperti hewan yang dungu di dekatmu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak pergi menjauh dari Tuhan. Di dalam kebingungan mereka, di dalam keresahan mereka, di dalam komplainnya mereka tetap di situ, dekat sama Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan baru akan menjelaskan, Tuhan akan menyatakan kenapa ya Tuhan izinkan seperti ini, seperti itu. Dan pada akhirnya kita bisa bilang bahwa thank you Tuhan, Tuhan izinkan ini dan itu mendatangkan kebaikan bagiku. Walaupun mungkin kebaikannya tidak seperti yang awalnya aku pikir akan aku dapatkan. Dalam versi yang berbeda, tapi pada akhirnya kita akan berkata bahwa thank you Tuhan, Tuhan udah izinin tanda kutip aku nggak ngalamin mujizat saat itu untuk mujizat yang lain yang berbeda, dan kadang itu bahkan justru lebih powerful dan mendewasakan buat kita. Thank you. Itu abisnya penting banget ya untuk kita bisa tahu juga bahwa kita juga pernah ngalamin posisi seperti itu gitu. Nah, buat teman-teman semua yang nyaksiin acara ini Selasa Berbagi pada hari ini, silakan teman-teman bisa kirimin pokok doa kalian ya di WA Tim Respon Pijar TV 0813 8700 7055. Dan dari setiap pokok doa itu yang kamu kirimkan, kamu mungkin bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan buku ini dari Joyce Meyer Ministries, Harapan di Masa Sukar. Ya. Jadi silakan kamu kirimkan pokok doa kamu sekali lagi ke 0813 8700 7055. Yuk, boleh lihat kita dalam worship. Oke, yuk kita satukan hati, kita mau sembah Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak pernah kau tinggalkanku, kau selalu bersamaku.
ada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Yes, Jesus. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau beserta, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada bagiku. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku percaya, berserah penuh pada rancangan-Mu Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku. Ya, di sini udah ada pokok doa yang kita akan doakan. Nanti Randy bisa doakan ya, untuk mailing yang ada di Bali. Lalu juga Pastor L boleh doakan Semi Surya yang ada di Yogyakarta. Yes. Pokok doanya. Lalu juga untuk Oyo nanti boleh doa untuk SK ya. SK yang di Sulawesi Tengah ya, dengan pokok doanya. Oke. Boleh? Silakan. Oke, Semi Surya di Jogja. Nah, saya pada waktu saya lihat cerita kamu yang mohon didoakan supaya saya dapat mengendalikan diri dari sex addiction saya dan dapat pulih seutuhnya.
Sebelumnya saya ucapkan bahwa saya ngerti, saya kebayang bahwa kamu adalah orang yang mengasihi Tuhan dan pengen sekali memuliakan Tuhan dengan hidup kudus dalam kehidupanmu. Dan saya yakin bahwa mungkin gairah seksualmu sudah ada di tahap mengganggu. Tapi sebelumnya saya harus kasih tahu dulu bahwa sebelum saya berdoa, saya harus ngomong bahwa seks itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang baik dan Tuhan yang ciptakan. So, jadi kamu satu sisi memang saya tahu kamu bergumul, tapi kamu juga tidak bisa sepenuhnya membenci gairah seksual kamu, karena Tuhan yang taruh di situ. Tentu saya juga nggak tahu apakah kamu beneran punya sex addiction atau tidak, karena untuk sebuah sex sampai addiction itu kita harus lihat dulu. Sex addiction berarti kamu tidak bisa take control sama sekali, kamu nggak bisa untuk berpikir dengan normal. Itu masuk kategori adiksi. Cuma kalau kamu masih bisa berpikir normal, masih bisa say no untuk sexual drive kamu, berarti kamu masih dalam keadaan normal. Tapi mungkin kamu dalam keadaan lagi tidak bisa sepenuhnya take control. Nah, juga saya berharap ini jadi pengertian dan juga penghiburan bagi kamu. Kamu juga perlu tahu keadaan kamu sebenarnya. Dan sambil kamu tahu keadaan kamu sebenarnya, biarkan Tuhan berbicara lewat saya kepada kamu. Yuk, kita berdoa. Bapak akan berdoa buat Sammy yang hari ini mungkin lagi struggle dengan sexuality-nya, entah sexual drive-nya, entah dia sex addict atau bukan. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah kami percaya bahwa Kau berikan kekuatan pada kami, berikan kekuatan pada Sammy, dan kekuatan yang baru untuk bisa say no pada waktu tidak diperlukan. Karena kami tahu Kau yang menciptakan sexual drive ini, dan Kau juga memberikan kekuatan untuk menghandle-nya. Kami akan sepenuhnya pakai kekuatan-Mu agar kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, kami percaya bahwa darah-Mu yang kudus itu telah menebus kami, mati bagi kami. Sehingga segala candu dan segala keterikatan bisa dihancurkan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Amin. Dan maka dari itu kami percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Amin. Kami percaya kasih karunia-Mu ada untuk kami. Setiap kali kami berdoa, Engkau selalu dengar. Karena doa kami panjatkan bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena darah Yesus yang telah mati bagi kami, membungkus kami, menguduskan kami, sehingga apapun doa kami percaya bahwa doa itu sampai ke surga. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa ada keadaan yang baik dari Sammy, keadaan yang makin baik. Kami percaya hari ini, Sammy, kalau misalnya kamu masih dalam keadaan yang berat, biarlah hari ini let it go. Fokuslah pada bagaimana Tuhan sedang membenarkanmu. Kalau misalnya gairah itu datang, kamu berdamai bahwa gairah itu ada, kamu cuekin aja. Berjalan, dan you will be fine. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita mau berdoa buat Sutriani dari Bali yang mengalami gagal ginjal, dan juga buat Meling yang ada di kanker stadium akhir. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya dijalani untuk Sutriani dan Meling. Aku berharap anggota keluarga yang ada bisa terus setia mendampingi, nggak pernah menyerah untuk terus
memberikan kekuatan di dalam doa, perkataan-perkataan yang membangun, firman Tuhan yang menguatkan. Dan terlebih buat Sutriani dan Meling, biarlah masa-masa yang tidak mudah ini menjadi sebuah perjalanan imanmu bersama Tuhan. Bahkan lewat sakit penyakit sekalipun, Tuhan bisa menyatakan kasih dan pribadinya lebih lagi. A glimpse of eternal life, sedikit dari hidup yang kekal itu bisa dirasain ketika even di dalam sakit penyakit kamu bisa tetap bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Dan Tuhan akan banyak ngajarin hal-hal yang baru, revelation yang baru buat kamu. Jangan nyerah, jangan putus asa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Yuk kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pikiran kami Tuhan tertuju kepada saudari-saudari kami Tuhan yang sedang menghadapi sakit penyakit ya Tuhan. Sutriani dan Meling Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami mengimani Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oleh karena itu Tuhan, dengan iman kami datang kepadamu. Dan kami berkata, jika Engkau mau Tuhan, Kau sanggup untuk menyembuhkan kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan boleh menjadi bagian dari saudari-saudari kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa-Mu saat ini Tuhan. Menjamah mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Dengan mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya hari ini, saat ini juga Kau datang kepada mereka Tuhan. Kau peluk mereka. Bahkan Kau tumpangkan tangan di atas mereka. Dan kami percaya bagian kami adalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu ada bagi setiap kami. Dan di saat ini kami pun juga menghargai setiap proses yang Tuhan izinkan. Biarlah kami tidak menyerah dalam setiap waktu yang kami jalani. Kami percaya mujizat pun bisa bekerja lewat ilmu kedokteran yang ada, lewat obat-obatan yang kami minum. Dan kami percaya ada keluarga yang mengasihi kami, ada support system, komunitas yang terus mendoakan, terus mensupport. Sehingga kami percaya Tuhan, at the end, apapun yang terjadi, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Biar lewat hidup kami, lewat sehat kami, lewat sakit kami, even lewat kematian kami, hanya satu yang kami rindukan, Engkau ditinggikan ya Tuhan. Dan banyak orang boleh melihat kasih-Mu melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mau berdoa untuk satu pokok doa lagi. Mau mendoakan Eske di Sulawesi. Di Sulawesi, betul. Mau minta didoakan untuk ada keluarga yang rindu untuk keturunan di usia pernikahan yang sudah berjalan lama ya. Waktu tadi baca pokok doa ini, aku diingetin sama satu kisah di Alkitab. Ada seorang wanita, dia merindukan seorang anak. Bertahun-tahun dia berdoa minta sama Tuhan. Nggak juga dikasih keturunan. Sampai akhirnya dia punya doa inline sama apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan nggak cuma menghendaki seorang anak, tapi seorang nabi yang lahir. Di situ lahir Samuel. So hari ini sama kayak firman Tuhan bilang, Tuhan tahu setiap rancangan yang ada padanya, pada Tuhan. Jadi rancangannya bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan. Yeremia bilang, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku. Jadi aku berdoa buat Eske hari ini, Tuhan, aku berdoa untuk hati yang baru Tuhan.
buat hati yang cuma tertuju sama Tuhan. Hati yang mau percaya sama semua rancangannya Tuhan. Karena kadang kami punya kerinduan besar, tapi nggak cukup besar karena Tuhan punya kerinduan yang lebih besar buat kami. Ajar kami untuk punya hati yang selaras. Ajar Eske dan keluarganya untuk punya hati yang selaras sama Tuhan. Supaya nggak cuma kerinduannya, tapi kerinduan Tuhan yang benar-benar terjadi. Amin. Aku berdoa untuk lahirnya seorang penyembah Tuhan. Yes. Amin. Satu mujizat yang ada di tengah satu masa yang mustahil. Apapun bentuknya Tuhan, kami mau percaya itu semua yang terbaik. Dan aku percaya Tuhan, gak ada yang terlalu sukar buat Tuhan jadikan Tuhan. Kalaupun ada vonis-vonis yang bilang yang gak sesuai dengan kerinduan hatinya Eske dan keluarga, aku berdoa untuk mereka bisa embrace fakta, tapi cuma memegang teguh kebenarannya Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu bekerja lewat apapun juga Tuhan. Tapi terlebih dari semuanya aku berdoa supaya ada hati yang mau berserah, hati yang mau menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Karena setiap rancangan manusia gak pernah lebih indah dari semua karya yang Tuhan udah tetapkan. Dan seperti Tuhan bilang, kalau setiap kami ini adalah masterpiece yang udah ada dalam rancangannya Tuhan sejak dahulu kala. Jadi gak ada yang luput dari tangannya Tuhan. Setiap doa juga gak ada yang luput dari pendengarannya Tuhan. So Tuhan, sekali lagi aku berdoa untuk hati yang baru, yang selaras dengan Tuhan. Dan kalau ada kemandulan, Tuhan yang bukakan. Amin. Karena di dalam Tuhan semuanya mungkin, gak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, sertai keluarga ini Tuhan, supaya di dalam keraguannya mereka gak lari dari Tuhan, tapi mereka lari ke Tuhan. Mereka semakin kejar hatinya Tuhan. Di dalam ketidakmampuan mereka untuk percaya, mereka semakin melihat Tuhan. Kalaupun mereka harus dibutakan dari dunia ini, biar mereka mampu untuk melihat Tuhan secara clear. So thank you Tuhan Yesus, kami mau serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar cuma kehendaknya Tuhan yang jadi, kerajaannya Tuhan yang datang atas keluarga ini Tuhan, atas setiap kami juga Tuhan. Semuanya persis seperti di sorga. Karena kami tahu satu Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan kami. Thank you Tuhan Yesus, we love you so much. Thank you Tuhan Yesus. Tak pernah Kau tinggalkanku, Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Tak pernah Kau tinggalkanku, Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya, selamanya. Karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu pasti yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu yang terbaik.
Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu di hidupku. Oh, Kau satu-satunya yang ku perlukan. Lebih dari segalanya. Thank you Tuhan Yesus. Bapak sekali lagi mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan, privilege kalau kami boleh berdoa bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan semua doa yang kami sampaikan Tuhan, Kau mendengar Tuhan. Dan hari ini kami boleh berserah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami juga mau percaya Tuhan, firman-Mu bilang kalau Roh Kudus dan juga Tuhan Yesus di sana ikut bersyafaat bersama kami Tuhan. Yeah. Jadi kami percaya Tuhan gak ada satupun doa yang luput dari pendengarannya Tuhan. Tapi terlebih dari semuanya, terlebih dari semua yang kami rindukan Tuhan. Biar ini juga jadi kerinduan kami Tuhan, kerinduan teman-teman yang minta didoakan Tuhan. Biar kerinduan kami cuma kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Kerajaan Tuhan yang datang Tuhan. Atas setiap kami secara pribadi, keluarga kami Tuhan, kota bangsa kami Tuhan, semuanya persis seperti di sorga. Yes. Amin. Biar dimuliakan nama Tuhan Yesus, cuma namanya Tuhan Yesus. Yes. Diberkatilah nama-Mu Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you so much. We love you so much. We love you so much. Thank you Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, buat teman-teman, pastinya gak ada yang terlalu sukar. Karena walaupun tema kita hari ini adalah waktu kamu pikir Tuhan gak mampu, bukan berarti Tuhan gak mau. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup buat kehidupan kita. Ya, sekali lagi kita mengundang juga teman-teman terus untuk kirimkan pokok doanya ke tim respon kita di 0813-8700-055. Dan buat kamu yang terpilih, kamu bisa mendapatkan buku dari Josh Meyer, Harapan di Masa Sukar. Oke, sampai ketemu di Selasa Berbagi minggu depan. Yang pastinya masih di Selasa Berbagi, Pijar TV. Salam terang bagi Indonesia.